Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala hal serta senantiasa di bawah naungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang paling utama tentunya sehat selalu ya. Saya tertarik pada sebuah video tentang pernyataan Om Deddy Mulyadi ya. Om Deddy Mulyadi itu menyatakan bahwa DPO dalam kasus Vina itu tidak perlu dicari karena sampai kiamat itu tidak bakal ketemu, karena skenario kasus dalam pembunuhan dan pemerkosaan Vina itu adalah hasil karya ilmiah si Sudirman, berawal dari kesurupannya Linda yang kemudian direkam oleh kakaknya si Vina dan disampaikan ke Pak Rudiana. Nah, sehingga Pak Rudiana ini berasumsi bahwa anaknya diperkosa dan dibunuh, jadilah penahanan yang akhirnya masuk penjara gitu. Pernyataan saya kemarin pasti banyak orang yang belum bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun kan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama, bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana. Sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh. Jadi ironisnya di sini seorang Pak Rudiana gitu ya, yang katanya seorang polisi gitu kan. Masa iya berasumsi dari kesurupan gitu kan ya, berasumsi dari kesurupannya Linda bukan dari realita yang ada. Nah, sebagai seorang polisi kan seharusnya tidak gampang percaya gitu kan ya dengan yang namanya kesurupan itu. Oke lah, sekarang begini, kesurupan itu boleh dijadikan petunjuk, oke lah ya. Nah, misalkan si A kesurupan gitu kan, kan bisa jadi yang nyurup itu jin tengil atau setan tengil gitu kan ya nggak, maksud kan, jadi setan tengil. Nah, sedangkan dalam ajaran tuh sebaik-baiknya setan tuh seburuk-buruknya manusia. Jadi setan ini seneng banget fitnah, seneng banget bohong gitu kan ya. Jadi nggak, seharusnya tidak percaya gitu kan ya. Ironis nih, sampai sampai jadi kasus berkepanjangan ya, sampai 8 tahun belum kelar-kelar, yang pada akhirnya orang yang ditangkap, yang diinterogasi sampai sebegitunya ternyata tidak terbukti. Agar tidak gagal fokus, yuk kita simak lagi videonya tentang pernyataannya Pak Di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian satu orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ketujuh orang itu. Kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Kenapa dikatakan tidak ada? Saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, dan bertanya dari hati ke hati, karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. 2, kesaksian RT Pasren dan Abdul Kahfi. 3, kesaksian dari Aep dan Dede. Sehingga mereka akhirnya masuk penjara gara-gara ketiga faktor ini. Untuk itu, kalau ingin membebaskan 7 terpidana, maka 1, proses hukum terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren harus proses, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum gitu kan, atau ucapan yang dilakukan oleh Aep dan Dede itu juga harus ada proses hukumnya. Kemudian yang ketiga nih, Sudirman itu harus diperiksa kemampuan cara berpikirnya,
apakah memenuhi standar atau tidak. Karena kita ini, publik Indonesia, terguncang oleh 3 pernyataan orang yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya, walaupun putusan hukumnya sudah tetap. Dan kemudian bahwa mereka dituduh melakukan pembunuhan tanpa alat bukti. Nah, baik tidak ada yang namanya samurai, yang ada sidik jarinya, tidak ada batu yang ada Itu sidik jarinya, berlawanan tidak ya ada dengan apa yang balok. dikatakan Dan oleh yang paling kuasa hukum menarik si dari pernyataan itu Peggy adalah Setiawan. di sidang pengadilan Jadi menurut mereka itu kuasa memukul hukum dengan Peggy menggunakan Setiawan gitu kan, balok. Tetapi yang si Peggy dihadirkan di sidang Peron itu pengadilan patut bukan dicurigai balok, karena tapi Peggy bambu. Setiawan tuh bukan Peggy Itu Peron. pun menurut Ciri-ciri saja sudah berbeda, alamat pernyataan sudah berbeda. dari para Gitu kan. Jadi yang terpidana. perlu dicari Bambu adalah Peggy itu Peron. Tapi menurut disiapkan Edi, oleh Jaya dan semua Sudirman itu hanya setelah fiktif belaka gitu. ditangkap. Jadi Jadi yang benar bambu yang itu mana gitu. dibuat, Itu ya kan pertanyaannya dicari di situ. oleh Sudirman dan Jaya Nah, setelah mereka dari ditangkap, 8 orang yang mereka nyari tertangkap nih kan bambu. ya, Itulah ironisnya yang itu terjadi. bukti itu nggak ada gitu kan ya. Jadi eh, apa namanya, apa sih namanya tuh, apa sih itu semua tuh hayalan gitu, fiktif yang para ditahan nih. Itu semua karena di bawah tekanan ya, mereka terpaksa karena mereka sudah nggak kuat untuk menahan siksaan. Jadi mereka terpaksa untuk ngaku ya kan, karena mereka dipaksa mengaksi. Kalau nggak ngaku dipukulin, dias gitu deh gitu kan ya. Udah pada nyimak videonya di sebelah ya kan. Nah ini nih ya, jadi Pak RT terus siapa lagi tadi ya, 3 yang disampaikan Om Deddy itu ya harus ya kan, harus diproses. Kalau menurut saya diproses ya, gimana prosesnya gue nggak tahu gitu. Yang jelas polisi harus profesional ya kan gitu. Jadi biar terang benderang gitu kan ya. Cuman yang jadi pertanyaan di sini, masa iya sih gitu kan, masa iya sih eh, polisi berasumsi dari kesurupan, kemudian asumsi itu dijadikan acuan gitu kan buat sebuah kasus yang sebegininya gitu kan ya. Gitu. Masa iya sih Sudirman gitu kan. Ya aduh. Kacau lah ya, kalau menurut saya tuh kacau. Kalau saya sebagai netizen sih ya, sebagai penonton aja sih ya. Semoga semuanya tuh berjalan sesuai dengan yang kita harapkan ya kan. Semoga semua baik-baik saja lah ya. Semoga semua berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, DPO dalam kasus pembunuhan ini ya Peggy yang asli, Peggy pembunuh yang asli itu kalau bisa ya ketemu. Kalaupun memang fiktif ya semoga ada jalan terbaik lah ya. Jadi biar semuanya clear, biar semuanya indah pada akhirnya gitu. Kalau harapan saya sih seperti itu. Terus harapan saya lagi tuh Polri harus lebih profesional ya gitu. Jangan bikin malu negara dong gitu ya kan. Malu dong. Jangan sampai terjadi krisis kepercayaan terhadap Polri gitu ya kan. Jadi ya semoga semua baik lah ya.